Saya Desmalia, di sini saya akan menjelaskan penjelasan RCE. RCE bisa disebutkan dengan Remote Code Execution, salah satu jenis serangan siber yang paling berbahaya. Nah, secara sederhana, RCE juga sering terjadi ketika seseorang hacker berhasil menyusup dan menjalankan perintah atau bisa disebut kode komunikasi rahasia di komputer atau server milik orang lain dari jarak jauh. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan jika seseorang bisa mengendalikan laptop kalian dari rumahnya hanya lewat internet. Jadi kayak gitulah seperti gambaran kasarnya. Nah, cara kerja dari serangan RCE ini, kondisi awalnya server dan fungsi normal. Bayangkan sebuah web ini berjalan dengan sebuah komputer khususnya yang menyala 24 jam yang disebut dengan server. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari serangan tersebut yaitu untuk bisa mendapatkan kendali penuh atas komputer atau server korban dari jarak jauh. Kalau diibaratkan ini, peretas berhasil menyelinap masuk ke dalam server korban. Intinya peretas ini melakukan serangan RCE untuk mengubah server milik orang lain menjadi milik mereka, sepenuhnya demi keuntungan pribadi ataupun finansial. Nah, cara kerjanya ini, peretas memanfaatkan kelengahan web yang terlalu penurut untuk menyisipkan perintah rahasianya, jadi komputer korban mengeksekusi perintah tersebut dan kendalinya jatuh ke tangan peretas dari jarak jauh. Nah, baik itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febriana dengan NPM 2459201063. Yaitu saya sebagai target. Di sini kami mendapatkan tugas yang berjudul RCE. Di sini saya membuka command prompt dulu. Kita untuk mendownload dan mengaktifkan website RCE. Nah, di sini kita sudah diserang oleh teman saya di sini. Dia menggunakan HTTP yang ini. Selanjutnya kita buka ke codingan website. Nah, yang pertama ini ada kode HTTP. Yang ini untuk menjalankan perintah sistem operasi langsung dari kode PY atau Python. Nah, yang kedua itu ada import ini. Nah, di sini HTML panjang dengan gaya CSS. Bagian pentingnya adalah penanda tilde dan body, yang intinya akan diisi secara dinamis menggunakan fungsi format. Nah, selanjutnya itu ada ini. Fungsi ini menerima sebuah string perintah dan mengeksekusinya di terminal server. Selanjutnya itu ada rules, fungsi alternatif yang disediakan sebagai contoh cara mengamankan kode. Kenapa aman? Fungsi ini menerima input dalam bentuk list, akan memperlakukan argumen terakhir murni sebagai data teks bukan sebagai perintah, atau sehingga karakter seperti titik dan koma atau dan tidak akan didiskusikan. Yang tiga itu ada ini, ada app root. Ini untuk membaca HTTP atau link kita untuk mengaksesnya. Selanjutnya itu ada kode ini di barisan ke-80,
yaitu jika pengguna memilih alat ping, kode otomatis menyesuaikan text string. Misalnya kode langsung masukkan variabel dari pengguna tanpa diperiksa atau dibersihkan dahulu. Selanjutnya itu ada kode ini di bagian barisan ke-97. Bagian ini menyediakan kotak input teks agar pengguna bisa memasukkan IP atau dominan atau payload exploit. Di bagian bawah halaman ini sengaja ditulis daftar contoh teks eksploitasi untuk bahan pelajar. Misalnya itu seperti IP-nya yaitu 127.0.1 gitu. Untuk melihat isi folder impori milik server. Yang selanjutnya itu ada bagian terakhir ini. Yang ini di barisan 120. Kegunaannya melalui server flash lokal pada port ini 5006. Berarti aplikasi web ini dapat diakses oleh komputer lain di dalam jaringan lokal yang sama, bukan cuma di localhost. Fitur debug flash dimatikan agar tidak mengekspos error kode yang terlalu detail jika di cache. Nah, makanya bisa diakses. Yang ini akan kita ganti dengan menggunakan angka 000. Jika ini diganti, dia akan bisa diakses oleh teman kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Gisyana dengan NPM 2459201060 kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya berperan sebagai penyerang. Jadi saya akan menjelaskan web ini tentang penyerangan atau hacker. Web ini lagi pamer celah keamanan komputer yang namanya comment injection. Nah, bisa dibilang kayak nyelipin perintah penyusup gitu. Bayangin aplikasinya itu kayak robot suruhan. Tugas aslinya cuma satu, yaitu ngeping atau ngecek koneksi internet ke sebuah alamat IP. Begini penjelasan santainya berdasarkan bahasa saya. Yang pertama itu ada masalah utama, seperti si robot penurut banget. Di bagian atas ada peringatan warna orange yang intinya bilang kalau aplikasi ini kurang pintar. Apapun ketikan yang dimasukkan user langsung ditelan bulat-bulat dan dijalankan oleh sistem komputer atau sel. Dia nggak bisa ngebedain mana alamat IP beneran dan mana perintah berbahaya. Yang kedua adalah cara hacker beraksi atau eksploitasi. Di kolom input si user bukannya masukin alamat IP biasa, misal cuma 127.001, tapi dia malah ngetik 127.001 titik koma ID. Nah, 127.001 alamat IP komputer itu sendiri ini normal ya. Nah, tanda titik koma ini triknya di dunia komputer. Tanda titik koma itu artinya tunggu bentar. Setelah perintah di kiri selesai, lanjut jalanin perintah di sebelah kanan gitu. Nah, ID ini perintahnya rahasia atau tambahan dari hacker buat ngintip status keamanan sistem tersebut. Jadi si komputer malah jalanin dua perintah sekaligus. Nah, padahal harusnya cuma boleh ngeping doang gitu. Terus yang ketiga hasilnya gimana? Nah, di kotak hitam bawahnya muncul error atau access denied atau option min C requires administrative privilege. Nah, yang artinya perintah pingnya gagal jalan karena komputer butuh akses admin root buat ngelakuin ping dengan cara itu. Nah, tapi ingat, walaupun pingnya gagal karena masalah izin atau hak akses, trik nyelipin perintah lewat tanda titik koma tidak tetap berhasil lolos kalau hak aksesnya cocok. Nah, hacker bisa ngacak-ngacak isi komputer tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah contoh trik lain atau daftar di paling bawah. Di bagian paling bawah ada list contoh-contoh atau
bumbu-bumbu yang lain biasa dipakai hacker buat ngerusak. Pakai Womi buat nanya, komputer gue di sini login sebagai siapa sih gitu. Nah, pakai NN ismin LA atau tem buat ngintip kalau ping berhasil. Tolong sebutin dong file apa aja yang ada di folder rahasia tersebut. Nah, pakai garis tegak cat atau etc atau password buat nyolong data isi file penting di komputer tersebut. Nah, kesimpulannya adalah web ini nunjukin kalau bikin aplikasi itu nggak boleh asal percaya sama ketikan user. Nah, inputnya harus diperiksa dulu kalau ada tanda aneh-aneh kayak titik koma, tanda N, atau garis lurus. Harusnya langsung ditolak biar komputernya nggak kemasukan perintah penyusup. Nah, ada satu hal penting lagi nih yang menarik buat dibahas dari web tersebut, yaitu soal cara kerja sistem di belakang layar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalau kita bedah, begini alur kesalahpahaman yang terjadi antara kode aplikasi dan komputer. Yang pertama ada alur kerja yang salah atau kondisi digambar. Di dalam kode pemrogramannya kemungkinan besar pakai bahasa Python. Developer menulis perintah yang kira-kira jalurnya seperti ini. Yang pertama ada plain text atau input user langsung digabung ke string perintah. Kemudian dikasih ke sistem operasi. Jadi saat usernya mengetik 127.00.1 .id, aplikasi langsung membuat satu kalimat utuh, yaitu ping min.c 2.127.00.1 .id. Saat kalimat ini dikirim ke komputer dengan setelan shell atau true, komputer tidak menganggap titik koma ID sebagai teks biasa atau bagian dari nama IP. Komputer membaca tanda titik koma sebagai instruksi resmi dari sistem untuk memotong perintah. Di situlah letak jebakannya. Yang kedua, cara mengatasinya nih, solusi amannya. Supaya aplikasi ini aman, developer harus mengubah cara aplikasinya ngobrol dengan komputer. Caranya dengan memisahkan antara perintah utama dan input dari user menggunakan format list atau array. Kodenya diubah jadi seperti ini. Nah, perintah utama itu ping. Argumen 1 sama dengan min c. Argumen 2 misalnya 2 gitu. Argumen 3 atau input usernya misalnya 127.00.1 .id tadi. Nah, kalau pakai cara aman ini, komputer bakal membaca seluruh isi input user atau 127.00.1 .id murni sebagai satu kesalahan alamat IP. Hasilnya, komputer bakal memproses komputer itu bakal memproses seperti ini. Tolong ping ke alamat bernama 127.00.1 .id. Karena tidak ada alamat IP sekocak itu, seperti alamat IP 127.00.1 .id, perintah ping bakal langsung gagal atau error gitu. Tapi perintah ID-nya tidak akan pernah berjalan, sistem pun jadi aman dari penyusup begitu. Nah, codingan pada video ini sebuah skrip otomatisasi menggunakan bahasa Python yang dibuat khusus untuk menguji celah keamanan command injection atau remote code execution atau RCE. Pada lab aplikasi web yang sempat kita bahas sebelumnya, secara umum skrip ini bertindak seperti hacker otomatis. Dia mengirim sebagai macam serangan atau payload, membaca balasannya dan melaporkan apakah serangannya berhasil atau tidak. Berikut adalah penjelasan fungsi codingan tersebut bagian demi bagian dengan bahasa saya sendiri. Nah, yang pertama ada pengecekan server atau check server. Sebelum menyerang, skrip ini memastikan targetnya hidup. Nah, fungsinya, skrip mencoba mengetuk pintu website target atau request .get. Nah, bahasanya halo web lab, kamu lagi online nggak? Gitu misalnya. Terus kalau dibalas, skrip lanjut jalan. Kalau tidak ada jawaban karena webnya mati atau belum dinyalakan, skrip akan berhenti dan memunculkan pesan error seperti server tidak aktif, jalankan website .py terlebih dahulu gitu. Nah, yang kedua mengambil hasil
eksekusi atau extract output. Nah, ingat kotak hitam yang menampilkan pesan error atau hasil ketikan di lab web tadi? Nah, fungsi ini bertugas mengambil teks di dalam kotak tersebut. Nah, fungsinya dia menggunakan regular expression atau regex. Nah, untuk mencari elemen HTML, div class atau box. Nah, di halaman web lalu mengambil teks bersih di dalamnya. Fungsi ini seperti mata robot yang khusus melirik kotak hasil di layar web. Nah, lalu mencatat isinya buat dilaporkan ke kita gitu. Nah, terus yang ketiga ada penguji otomatis atau test injection. Ini adalah mesin pengirim serangannya. Nah, fungsi ini bertugas merangkai payload atau perintah penyusup seperti titik koma ID tadi. Nah, mengirimkannya ke alamat web lab, lalu mengambil hasilnya menggunakan fungsi extract output yang tadi. Nah, yang keempat ada simulasi serangan atau demo basic injection dan demo pipe injection. Di bagian tengah video ini terlihat daftar perintah penyusup atau payloads yang ditata rapi dalam kode. Fungsinya script ini menyimpan daftar serangan bawaan. Nah, ada serangan dasar atau titik koma WOMI, titik koma ID untuk melihat identitas user. Ada serangan menggunakan simbol pipe atau garis tegak, ya, cat, garis miring etc, garis miring password. Nah, untuk mencoba mencuri file rahasia si sistem. Terus cara kerjanya, script akan melakukan perulangan atau looping, mencoba satu persatu semua serangan tersebut secara otomatis ke web tanpa perlu kita ketik manual di browser. Jika hasilnya mengandung kata sensitif seperti root, user atau Linux, teksnya akan dicetak dengan warna merah menyala untuk memberitahu kita kayak bos, celah ini bocor parah gitu. Terus yang kelima ada mode interaktif atau interactive cell. Jika kamu malas menggunakan serangan otomatis bawaan, script dan ingin bereksperimen sendiri, bagian ini menyediakan fiturnya. Fungsinya membuat terminal interaktif di komputer kita. Kamu bisa mengetikkan perintah custom apa saja dan script ini yang akan bertugas menembakkannya ke website target. Lalu menampilkan hasilnya langsung di terminal si penyerang. Kayak seumpamanya gini, membuat kita seolah-olah punya remote control atau akses terminal langsung ke komputer korban gitu. Jadi kalau kita ingin menyerang tuh langsung hasilnya tuh langsung muncul di terminal kita si penyerang gitu. Jadi kan si korban udah kita serang nih. Nah, hasilnya tuh udah ada di kita gitu. Terus yang keenam ada penjelasan solusi aman atau demo safe comparison. Di akhir videonya ini, script ini juga menunjukkan perbandingan edukatif mengenai mana codingan aplikasi backend web yang rentan vulnerable dan mana codingan yang aman atau safe. Vulnerable menggunakan fungsi subprocess run, seperti titik cell sama dengan true. Nah, aplikasi pasrah yang langsung menelan mentah-mentah ketikan user ke dalam sistem. Kayak ya udahlah pasrah aja lah kalau udah diserang gitu. Terus yang safe menggunakan fungsi subprocess run atau cell sama dengan false dengan argumen bentuk list atau array atau melakukan validasi ketat agar karakter berbahaya seperti titik koma dan langsung ditolak di awal. Nah, kesimpulannya, script Python ini dibuat sebagai alat bantu atau tools pembelajaran security atau penetration testing daripada kamu memasukkan payload satu persatu secara manual lewat browser di gambar di web sebelumnya. Terus script ini mempercepat proses pengujiannya secara otomatis langsung lewat terminal codingan kamu gitu. Jadi langsung otomatis lewat di terminal kita gitu si penyerang.